Kejang-kejang dan panas dingin, Termul tidak bisa membantah apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung. Jokowi hanya akan selamat jika Gibran menjadi presiden. Itu hal yang sangat nyata sekali. Buktinya saat ini Jokowi diterpa beberapa isu dugaan-dugaan korupsi, dugaan ijazah palsu, tuduhan-tuduhan ijazah palsu itu pun sangat kuat sekali. Banyak pihak yang mengatakan bahwa Jokowi masih ada di dalam lingkaran kekuasaan karena anaknya menjadi wakil presiden. Andaikan anaknya itu lengser, bagaimana dan apa yang akan terjadi pada Jokowi? Jokowi hanya akan selamat kalau Gibran jadi presiden. Bahkan lebih dari itu kalau Jokowi jadi wakil presiden. Oke. Saya bisa memberikan pandangan dari Gibran Jokowi menjadi capres cawapres 2029. Ini kan ini apa ya, nggak masuk di akal sehat kita ya. Kalau saya pikir itu nggak masuk logika sehat. Pertama tadi impossible untuk ibu ya. Ya. Udah jelas itu. Itu pelanggaran etik banget itu kalau anak presiden lalu kemudian bapaknya menjadi wakil. Kemudian adat ketimuran, adat wong Jawa, ini anak kurang ajar kalau dia mau jadikan ayahnya menjadi anak buah dia. Kan gitu. Seorang yang terlihat santun padahal sedang memanipulasi sejarah. Yang akan datang bukan, sudah passé, sudah terjadi. Gibran anak kecil disuruh bermain di wilayah politik oleh bapaknya. Yang kurang ajar Gibran atau bapaknya? 2009 yang kurang ajar Gibran karena jadiin bapaknya wakil presiden. Kemarin yang kurang ajar siapa? Dia tahu anak ini anak kecil disuruh main di wilayah orang dewasa. Siapa yang kurang ajar, Mbak? Siapa yang nyuruh, Bung Rocky? Yang nyuruh Gibran siapa? Kan Pak Prabowo sudah sekian kali menyampaikan statement bahwa saya yang meminta. Bahkan juga ada wawancara khusus ya, Pak Dasko mengatakan 5 kali Pak Prabowo meminta dan agak memaksa untuk Gibran menjadi wakilnya. Maka kalkulasi politik, Bung. Maka dipermisifkan oleh Gajah Mada, Sultan Agung, oleh Raja Jawa itu. Jadi yang kurang ajar siapa? Prabowo. Ya bapaknya Gibran. Gak ada yang kurang ajar di situ. Nah, kenapa you takut ambil kesimpulan untuk suatu pikiran yang pada akhirnya akan menuju pada kecemasanmu di 2029? Itu soalnya. Bukan. Take it impossible, dia bilang nggak mungkin. Dalam proses itu tidak ada langkah kekurang ajaran. Yang ada adalah legitimasi konstitusi yang terjadi kemarin. Perdebatan kita yang panas kemarin kan itu soal legitimasi konstitusi pasca MK kan. Memberi ruang untuk semua anak muda bisa maju. Yes. Gibran dan Jokowi 2009 juga nggak ada melanggar konstitusinya sih. Oke, saya lanjut ya, pelan-pelan. Monggo. Jokowi tidak melanggar konstitusi. Karena bahkan dia berpikir demi semua anak muda, maka mesti ada contoh, yaitu anaknya sendiri. Oke? Padahal dia masih anak-anak, sampai sekarang masih anak-anak. Artinya Jokowi tidak melanggar undang-undang dasar, dia melanggar undang-undang perlindungan anak. Ini pertanyaan. Yes, man. Undang-undang perlindungan anak bagaimana, Mas Rocky? Ya, beliau saja sudah masuk dalam ranah politik sebagai wali kota, ya. Dan dia diminta nih, ya oleh Pak Prabowo langsung apa yang dikatakan tadi, ya. Tidak ada dia menawarkan dirinya ataupun bapaknya menawarkan, ini loh anak saya, jadikan dia sebagai apa? Sebagai wakil presiden. Tidak. Beliau hanya mengatakan anak saya itu cocoknya kalau paling mentoknya itu adalah gubernur Jawa Tengah. Kenapa? Sifat dia sebagai seorang Jawa. Gitu loh. Kalau ini tendensius sudah mengarahkan bahwasanya beliau itu ada anak kecil. Kata-kata anak kecil ya. Kalau kita bayangkan itu adalah umur-umur yang 5 tahun, ya, 10 tahun. Beliau ini umurnya sudah berapa? Jelang 40. Artinya dan sudah melalui batas-batas dari kedewasaan itu. Dan politiknya dia sudah melalui itu sebagai apa? Sebagai kalau sebelum undang-undangnya diubah oleh Mahkamah Konstitusi, ya Gibran itu masih termasuk kategori yang nggak masuk umur. Ya, betul, Bung Ray. Makanya kan Republik ini, anak-anak bangsa ini harus diajarin untuk tunduk pada konstitusi. Makanya langkah-langkah konstitusional kemarin itu semua bagian dari proses politik. Dan nggak ada yang disalahi dan harus ada. Itu keniscayaan yang terjadi karena situasi politik pada saat itu yang membuat hal itu terjadi. Harusnya diajari juga, jangan mengintervensi peraturan pada saat Anda berkuasa.
Dan nggak ada pembuktian terhadap statement Bang Didu itu, nggak ada. Nggak, siapa yang bisa membuktikan bahwa ada intervensi Nah, itu terhadap regulasi maupun itu bantahan politik yang tidak mungkin bisa dibuka. Kita tahu pembicaraan di balik layar politik itu lain dengan di depan. Itu clear. Itulah yang saya katakan tadi. Apa persepsinya dari Bung Ray Rangkuti itu di depan yang dilihat. bukan. Apakah background seperti apa? Bagaimana hubungannya Pak Prabowo Seperti Anda dengan membantah, Mas Gibran? tidak ada Kan titipan nggak tahu Jokowi. bagaimana Itu sistem itu. adalah panggung depan politik. Panggung belakang kan tidak ada yang Panggung tahu. belakang ada yang tahu kan? Ya, makanya, Nah, jadi bantahan di depan panggung politik itu belum tentu sama dengan di belakang panggung. ya, Tadi pernyataan Bang Said itu dibantah oleh Termol ya, bahwa Pak Jokowi tidak mengintervensi MK, dan siapa yang bisa membuktikan jika Pak Jokowi mengintervensi MK dan Gibran bisa lolos karena ada intervensi Pak Jokowi. Nah, ini yang jadi perdebatan panjang ya. Tentunya kita semua tahu ketua MK saat itu siapa ya. Dan Gibran saat itu tidak cukup umur, akan tetapi undang-undangnya diotak-atik dan akhirnya Gibran lolos. Nah, ini ada alasan PDIP pecat Pak Jokowi ya, intervensi MK, merusak demokrasi. PDIP memecat Jokowi sebagai kader mereka per tanggal 4 Desember 2024. Pemecatan Jokowi tertuang dalam nomor 1649 garing KPTS garing DPP garing Romawi 10 ya, garing 2024. Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. PDIP membeberkan alasan memecat Jokowi. Jokowi dinilai telah menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Nah, di sini ya jelas ya, Jokowi dinilai telah menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi ya. Tadi di perdebatan Rocky Gerung ya bersama termul-termul itu katanya, siapa yang bisa membuktikan jika Jokowi ini sudah mengintervensi Mahkamah Konstitusi, katanya kan gitu ya. Berikut bunyi putusan dari Mahkamah Dewan Kehormatan PDIP menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi yang menjadi awal rusaknya sistem demokrasi ya, sistem hukum dan sistem moral, etika kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan pelanggaran etik dan disiplin partai ya. Jadi dikategorikan sebagai pelanggaran berat, katanya seperti itu ya. Jokowi intervensi MK dimaksud PDIP adalah keluarnya putusan 90. Putusan tersebut mengubah aturan batas usia bagi capres dan cawapres. Ketua MK kala itu dijabat Anwar Usman ya, yang kita tahu ya, dia itu adalah masih saudara ya, memiliki hubungan keluarga dengan Jokowi karena menikahi adik Jokowi Idayati ya. Putusan 90 MK ini menjadi gerbang bagi Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Jokowi maju jadi cawapres dan akhirnya berpasangan dengan Prabowo Subianto, lalu itu terpilih ya waktu itu ya teman-teman ya. Nah, itu yang dikatakan tadi mengintervensi itu ya teman-teman ya. Ketua Dewan Kehormatan PDIP Komarudin Watubun mengatakan pemecatan Jokowi dan keluarga sudah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PDIP ya. Ketua DPP partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka dan Saudara Bobi Nasution serta 27 anggota lainnya. Kata Komar, aduh ternyata banyak banget juga yang dipecat ya teman-teman ya. Ketua DPP PDIP Dedi Henterus Sitorus memberikan penjelasan mengapa pihaknya baru memecat Jokowi, Gibran dan Bobi per 4 Desember 2024. Pertama, kita memiliki nilai etik dan moralitas politik untuk menjaga martabat Jokowi sebagai presiden yang harus dihormati semasa menjabat, kata Dedi kepada wartawan Senin 16 Desember ya. Anggota Komisi 2 DPR ini menjelaskan agenda PDIP sangat padat setelah Pilpres dan Pilpres pada 2024 ya, tanggal 24 Februari, yakni harus lanjut mempersiapkan Pilkada 27 November. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap kader yang melanggar belum bisa dilakukan setelah Pilpres ya, katanya seperti itu ya. Selain Jokowi ada 27 kader PDIP yang turut dipecat. Dedi menuturkan
Keputusan pemecatan tersebut Jokowi dan keluarga pada awal Desember ini dinilai menjadi langkah terbaik. Ketiga, kami tidak ingin ada narasi jahat melakukan pemecatan karena anak mantu beliau adalah atau anak mantu Jokowi ya. Yang dimaksud seperti itu berstatus di Pilpres dan Pilkada atau tidak siap berkontestasi, kata Dedi. Jadi tentu yang terbaik adalah melakukan pemecatan setelah semua kontestasi politik selesai, sehingga jelas dan tegas bahwa proses ini semata-mata untuk mendekatkan aturan dan disiplin partai. Ini terakhir Bang Deddy Sitorus ini bilang seperti itu ya teman-teman ya. Ya memang benar sih apa kata Rocky Gerung, apa kata Pak Said Didu dan Bang Ray Rangkuti itu mengatakan ada intervensi tadi di perdebatan seperti itu ya. Jadi perdebatan panjang ini memang dibantah oleh ternak-ternak Mulyono ya. Jadi siapa yang bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi telah mengintervensi Mahkamah Konstitusi hingga Gibran lolos menjadi wakil presiden. Nah kita semua tahu teman-teman ya, kita semua tahu Gibran ini belum cukup umur dan waktu itu ya sampai digugat kan seperti itu. Nah ini pro dan kontra itu kan membuktikan bahwa sebenarnya Gibran ini belum layak dan tidak layak untuk mencalonkan diri waktu itu ya menjadi wakil presiden. Akan tetapi banyak yang bilang bahwa undang-undangnya diotak-atik.